Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa mutakhir dunia dengan konflik-konflik yang ada di dunia. Konflik yang akan dijelaskan yaitu tentang Perang Teluk. Perang Teluk ini ada 3 kali terjadi. Ada Perang Teluk 1, Perang Teluk 2, dan Perang Teluk 3. Kita mulai dengan konflik di Timur Tengah ini dengan Perang Teluk 1. Ya. Konflik kepentingan di Teluk Persia ini terjadi pada dunia akhir-akhir ini. Permasalahannya tidak lain adalah kepentingan terhadap minyak. Semua peristiwa Perang Teluk melibatkan Irak, juga negara yang ada di sekitarnya, serta dengan adanya negara superpower yang terlibat secara langsung, yaitu seperti Amerika Serikat. Perang Teluk 1 yaitu antara Irak melawan Iran. Yang jadi troublemaker-nya di sini adalah Irak. Ini terjadi pada tahun 1980 sampai 1988. Perang Teluk 1 ini cukup lama. Latar belakang konflik dalam Perang Teluk 1 antara Irak dengan Iran ini yaitu adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Shat el-Arab, jalur perairan strategis yang memisahkan Irak dengan Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak. Yang kedua, adanya keinginan Irak dengan Iran menguasai kawasan Teluk. Yang ketiga, adanya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Ruhollah Khomeini yang membahayakan Irak karena dengan Syiahnya. Yang keempat, yaitu melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979. Jadi itu ada sebab umum, ada sebab khusus. Kalau yang sebab khususnya yaitu tindakan sepihak Irak membatalkan perjanjian Algier. Perjanjian Algier yang dibatalkan oleh Irak. Yang kedua, keinginan Irak dan Iran menguasai Shat el-Arab. Karena Shat el-Arab ini adalah jalur perairan yang strategis dan menghasilkan minyak yang terjadi. Jalannya perang pada masa Perang Teluk yaitu diawali dengan terjadinya ketegangan pada bulan April 1980. Pada saat itu berlangsung konferensi ekonomi internasional. Konferensi ekonomi internasional ini diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak yang terjadi ledakan bom. Pada tanggal 4 September 1980, Iran tiba-tiba melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak seperti Kanagin, Mujairiyah, Jurbatiyah, Kata Mandali, Mustafa, instalasi minyak di Nepkane. Ya, itu yang awal dari terjadinya Perang Teluk 1. Pada tanggal 22 September 1980, Irak melakukan serangan balasan dengan menghancurkan pusat persenjataan berat dan bandara Mehrabad Teheran. Ya. Irak berhasil menduduki Pulau Tab besar dan Tab kecil. Pulau ini adalah wilayah sengketa yang dikuasai Iran ratusan tahun. Hal ini merupakan kemenangan bagi Irak. Iran balas menyerang ke wilayah Basra dan Wasit.
Pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyaknya di Norwuz. Dampaknya, sumber air tercemar minyak, sehingga harga air 1 liter saat itu 5 kali harga standar minyak OPEC. Bisa dibayangkan betapa berharganya air bagi kehidupan kita. Dalam perang Irak satu saja, air ini tercemar minyak, kita harus membayar mahal untuk membeli air. Negara yang terdampak dalam air ini adalah negara Qatar, negara Kuwait, dan negara Bahrain. Perang Irak ini tidak ada yang menang ataupun kalah. Akhir perang ini, Iran bersedia menerima resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988, yaitu Iran diminta untuk melakukan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada Perjanjian Algier tahun 1975. Perjanjian Algier ini adalah perjanjian antara Iran dengan Irak yang dipelopori oleh Presiden Aljazair, yaitu Huri Boumediene. Tujuannya untuk meredam perselisihan kedua negara antara Shah Pahlavi Iran dengan Saddam Hussein dari Irak. Ya. Itu tentang Perang Teluk Satu. Jadi tidak ada yang menang maupun tidak ada yang kalah. Irak akhirnya mengembalikan sebagian wilayah Shat al-Arab kepada Iran. Kemudian penarikan pasukan kedua negara sampai ke batas internasional. Adanya pertukaran tawanan kedua negara. Ini akhir dari Perang Teluk. Perang Teluk Satu selesai, nanti kita lanjutkan dengan Perang Teluk Kedua. Ya, siapa yang tahu apa dampak dari Perang Teluk Satu? Ya, dampak dari Perang Teluk Satu ini adalah kedua negara sama-sama saling mengalami keterpurukan ekonomi. Yang kedua, banyak rakyat dari kedua negara yang menjadi korban. Yang ketiga, negara-negara di kawasan Timur Tengah mulai terpecah belah. Yang keempat, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, mulai memainkan peranan politiknya di kawasan Teluk. Dan yang kelima, tampilnya Irak sebagai negara militer terkuat di Timur Tengah setelah Israel. Ya, itu dampaknya dalam Perang Teluk. Jadi nanti kalian baca lagi tentang Perang Teluk Kedua dan kita bahas kembali Perang Teluk Kedua. Demikian Perang Teluk Satu sudah disampaikan. Kalau ada pertanyaan, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.